Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar matematika tentang bab bilangan. Nah, tujuan pada video pembelajaran ini yaitu supaya peserta didik dapat mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Slide selanjutnya yaitu tentang bilangan bulat. Apa sih itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu bukan cuma 0 ya. Jadi bilangan bulat itu yaitu bilangan yang terdiri bilangan positif. Ini bilangan positif ya. Dari 1 sampai 5 ini positif. Bilangan negatif dan 0. Jadi pengertiannya bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan 0. Nah, semakin ke kanan, ini kan contohnya garis bilangan ya. Kita pakai garis bilangan. Semakin ke kanan, ini angkanya akan semakin besar. Nilainya semakin besar ya. Nah, sedangkan semakin ke kiri, ini nilainya akan semakin kecil. Nah, misalkan nanti ada soal min 5. Min 5 dan min 4. Mana yang lebih besar? Nah, otomatis yang lebih besar itu yang min 4. Ini yang lebih besar. Karena min 5 itu kecil, karena dia semakin ke kiri. Nah, lanjut ke yaitu bandingkan bilangan berikut. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, soal nomor 1, mana yang lebih besar? Negatif 10 atau negatif 29. Nah, kan dua-duanya sama-sama negatif nih. Nah, yang lebih besar otomatis yang negatif 10. Karena di garis bilangan aja dia lebih ke kanan ya. Nah, ini jawabannya. Nah, soal nomor 2, mana yang lebih besar? Negatif 30 atau 17? Nah, yang lebih besar yang mana? Ini kan yang dibandingkan itu positif dan negatif. Otomatis yang lebih besar adalah yang positif. Nah, berarti 17. Nah, sekarang soal nomor 3. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil ya. Yang lebih kecil 25 atau negatif 60? Nah, yang lebih kecil adalah yang negatif. Negatif 60. Nah, sekarang soal nomor 4. Mana yang lebih kecil? Negatif 7 atau negatif 50? Nah, ini dua-duanya negatif nih. Berarti yang lebih kecil yang semakin ke kiri, yaitu negatif 50. Nah, semoga paham ya. Langsung ke slide berikut. Nah, kalau kalian sudah bisa membandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar, nah, berarti insya Allah nanti kalian bisa mengurutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini bilangan ini tuh bilangan-bilangan bulat semua ya. Nah, contohnya ini nomor 1. Ada 7, 3, 9, min 6, min 2, min 5, 0. Nah, yang jadi pertanyaan itu dari terkecil ke yang terbesar. Berarti yang terkecil itu ini. Terus min 5 ya. Terus min 2. Nah, min 6, min 5, min 2. Selanjutnya yang terkecil yang mana lagi? 0, 3, 7, dan 9. Nah, ini jawabannya ya. Nah, sekarang soal nomor 2.
masih sama dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti kita lihat dulu yang negatifnya kan. Berarti yang paling besar negatif 9, 5, negatif 1, negatif 2. Yang paling kecil itu yang mana? Berarti yang paling kecil itu negatif 9 kan? Negatif 9, negatif 5, negatif 2, negatif 1, 1, 10, 11. Nah, insya Allah gampang ya. Jika masih soal-soal bilangan bulat tuh insya Allah masih mudah. Nah, sekarang soal nomor 3. Ini masih bilangan-bilangan bulat nih. Nah, soal nomor 3 kalian kerjakan sendiri ya. Jadi nanti di buku catatan, selain kalian tulis video catatan, selain kalian tulis materi-materi yang ada di video ini, kalian juga harus mengerjakan soal yang nomor 3 ini. Nah, lanjut berikutnya yaitu tentang bilangan pecahan. Insya Allah bilangan bulat kita sudah paham semua ya. Sekarang kita bahas bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan itu apa aja? Bilangan pecahan itu yaitu bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Nah, bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B. Nah, berarti ini A itu pembilang, B itu penyebut. Ternyata pecahan itu banyak jenisnya. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen, dan ada pecahan per mil. Di sini kita bahas satu-satu pecahan biasa dulu. Nah, pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contohnya banyak ya, biasanya kalian sering nemu tuh. Kayak misalnya 3/4, setengah, 9/11. Nah, pembilangnya yang mana? Pembilangnya itu yang atas nih. Yaitu 3, 1, 9. Sedangkan penyebutnya 4, 2, 11. Nah, pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Jadi ada 3 ya. Ada bilangan bulat, pembilang, dan ada penyebut. Contohnya seperti 3, 1/2, 2, 3/4, 7, 7/11. Nah, slide selanjutnya yaitu tentang pecahan desimal. Nah, pecahan desimal yang seperti apa? Yaitu pecahan desimal itu adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, pecahan desimal biasanya ditandai dengan adanya tanda koma. Nah, ini contohnya ya. Ada 0,4, 0,62, dan 0,521. Nah, kita lihat di sini 0,4 berarti di belakang koma itu ada satu angka yaitu 4 aja kan. Nah, berarti ini sama dengan 4/10. Nah, lalu diperoleh berarti diperoleh dari 4 dibagi 10. Nah, makanya hasilnya 0,4. Nah, 0,62 berarti 62/100 karena di belakang koma ada 2 angka. Nah, ini tuh sama 0,62 itu sama aja kayak 62 dibagi 100. Nah, sedangkan 0,521 521/1000 karena di belakang koma ada 3 angka. 5, 2, 1.
Nah, nilai 0,521 ini didapat dari 521 dibagi 1000. Nah, insya Allah paham ya. Kalau nanti ada yang tidak paham, boleh ditanyakan melalui WA. Kelewat ya. Ntar. Mail. Nah, kita balik lagi dulu ke contoh. Nah, 21 per mil ini sama aja kayak 21 dibagi 1000, yaitu 0,021. Nah, sedangkan 65 per mil, nah ini sama aja kayak 65 dibagi 1000, yaitu 0,065. Nah, kita kan sudah tahu nih tadi pecahan tuh ada pecahan biasa, campuran, desimal, persen, per mil. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya, mana bilangan pecahan yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini soalnya. Mana yang lebih besar? 5/6 atau 3/4? Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini, caranya ada banyak ya sebenarnya. Tapi di sini Ibu kasih 2 cara aja. Nah, cara pertama, samakan dulu penyebutnya. Penyebut yang mana? Penyebut itu 6 dan 4, yaitu bilangan yang di bawah ya. Nah, berarti kalau mau menyamakan penyebut, kita cari dulu KPK dari 6 dan 4. Nah, kalau 6 itu kan kelipatannya 6, 12, 18, dan seterusnya. Kalau 4, 8, 12, dan 16. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada angka yang sama, yaitu 12. Di sini ada 12. Jadi KPK 6 dan 4 adalah 12. Nah, sekarang kita samakan penyebut. Nah, 6 biar jadi 12 berarti dikali berapa? Kali 2 kan? Berarti kalau bawahnya kali 2, atasnya dikali 2. Berarti 5 kali 2, 10. 6 kali 2, 12. Nah, selanjutnya 3/4. Nah, 4 yang di bawah ini biar jadi 12 dikali berapa? Nah, berarti kan dikali 3 ya. Berarti bawah kali 3, atas kali 3. 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Nah, dari sini kalian bisa tahu mana yang lebih besar. 10/12 atau 9/12, karena bawahnya udah sama ya. Otomatis yang lebih besar adalah 10/12, yaitu 5/6. Nah, maka bilangan pecahan yang lebih besar adalah 5/6. Nah, ini untuk cara pertama, yaitu samakan penyebut. Nah, cara yang kedua, jadikan bentuk desimal. Nah, 5/6 berarti 5 dibagi 6 berapa? Yaitu 0,83. Nah, di sini Ibu langsung tulis aja ya hasilnya. Nah, sedangkan yang nomor 2, 3 dibagi 4 berapa hasilnya? Yaitu 0,75. Otomatis dari 2 angka ini yang paling besar yang mana? Yaitu 0,83 kan? Jadi yang lebih besar itu adalah 5/6. Soal yang kedua. Bedanya dari soal yang pertama, kalau di sini itu yang ditanya mana yang lebih kecil, 6/7 atau 7/3. Nah, sama kita pakai 2 cara yang tadi. Tapi kalau misalnya nanti ada soal, kalau kalian ulangan, boleh pilih salah satu cara aja yang menurut kalian mudah. Nah, cara yang pertama itu samakan penyebut kan. Nah, di sini penyebutnya itu yang di bawah nih, 7 sama 3. Nah, KPK 7 sama 3 berapa?
kita cari 7 itu kelipatannya 7, 14, 21, 28. Sedangkan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nah, yang sama itu kan di angka 21 ya. Berarti ini KPK-nya. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. 6/7 biar jadi 21 di bawahnya. Berarti 7 dikali 3 biar jadi 21. Nah, bawah kali 3, atas kali 3. 6 kali 3, 18. Sekarang yang kedua. 7/3. 3 yang di bawah harus jadi 21. Berarti dikali berapa? Dikali 7. Nah, bawah kali 7, atas kali 7. Berarti 7 kali 7, 49. 3 kali 7, 21. Nah, penyebutnya kan udah sama nih. Sekarang mana yang lebih kecil? 18 atau 49? Nah, otomatis yang lebih kecil ini 18 ya. Berarti yang lebih kecil adalah 6/7. Nah, ini cara yang kedua. Diganti ke bentuk desimal. Berarti 6 dibagi 7 yaitu 0,86. Ini ibu bulatkan ya, jadi 0,86. Terus yang kedua, 7/3 dibulatkan jadi 2,3, jadiin desimal. Berarti bilangan pecahan yang lebih kecil yaitu 6/7, karena di sini 0,86 sedangkan dia 2,3. Nah, sekarang kita urutkanlah bilangan-bilangan berikut. Nah, ini ada soal urutkan bilangan pecahan 0,4, 25%, 2/7, 4/9, 0,28 dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, cara jawabnya itu satu-satu. Kalau ibu ya, terserah sih, bebas kalian mau pakai cara apa. Mau semuanya diubah ke pecahan biasa dulu boleh, atau mau diubah ke desimal dulu boleh. Itu pilihan kalian. Cari yang mudah menurut kalian. Nah, kalau di sini ibu pakainya cara mengubah ke bentuk desimal. Nah, ini kan 0,4 udah desimal. 0,28 udah desimal. Nah, sekarang tinggal ubah yang lain. 25%. Berarti ini kan 25/100, yaitu 0,25. Nah, kalau per 100 otomatis di belakang koma itu ada 2 angka ya. Terus 2/7. Berarti 2 dibagi 7, yaitu 0,29. Nah, ini kan 0,4 ada 1 angka ya di belakang koma. Biar sama jadi 2 angka, tinggal kita tambahin 0. Karena 0 di belakang koma itu tidak tidak bernilai apa-apa. Jadi nggak apa-apa ditambahin ke sini biar tidak biar perhitungan itu lebih mudah. Nah, terus selanjutnya 4/9 berarti 4 dibagi 9 yaitu 0,44 dan 0,28. Sekarang kalian cari nih yang paling kecil, berarti yang 25%, 2/7. Oh, salah. 25%, 0,28, 2/7, terus 0,4, dan 4/9. Nah, ini jawabannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, ini sama ya soalnya, cuma beda angka. Nah, dia
memakai per mil juga, persen juga, pecahan campuran juga. Nah, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Sama seperti yang tadi, kalian bisa pakai cara desimal atau cara diubah dulu ke pecahan biasa, semuanya disamakan. Penyebutnya itu terserah kalian. Cari yang paling mudah menurut kalian. Di sini ibu pakainya yang mengubah ke desimal. Nah, 4/5 ibu ubah nih. 4 dibagi 5 itu hasilnya kan 0,8. Nah, karena di sini ada yang per 1000, otomatis kan nanti di belakang koma itu ada 3 angka. Jadi ibu tambahin 0. 0,800. Nah, sekarang 55 per mil. Nah, 55 per mil itu sama aja 55 dibagi 1000. Yaitu 0,055. Nah, ini sama kan? 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang 32 per 6. Nah, ini kalau mau diubah ke pecahan biasa, berarti 3 dikali 6, 18. Ditambah 2, 20 per 6. 6-nya tetap ya. Nah, lalu kita ubah ke desimal, berarti 20 dibagi 6 berapa nih? 20 bagi 6 itu 3,3333. Nah, di sini ibu cukup ambil 3 angka di belakang koma. Jadi cuma 3,333. Nah, selanjutnya ada 45%. Berarti 45 dibagi 100. Yaitu 0,45 sama dengan ibu tambahin 0. 0,450. Nah, sekarang 0,15. Nah, 0,15 ibu tambahin 0 biar jadi 3 angka di belakang koma semua ya. Nah, sekarang tinggal kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil 55 per mil. Terus 0,15. Terus 45%. 4 per 5. Lalu 2 per 6. Nah, ini jawabannya. Nah, alhamdulillah udah beres ya. Kita tadi udah belajar tentang bilangan. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan tuh tadi kan ada 5 ya, pecahan biasa, campuran, persen, desimal, per mil. Nah, tadi udah kita pelajari semua. Dan tujuan kita supaya bisa mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Semoga itu bisa tercapai. Amin. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa materi yang ada di video ini harus dicatat. Dan yang nomor 3 tadi, coba kerjakan sendiri ya. Kumpulkan tugasnya melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.